Selamat pagi, Mbak. Selamat sore, malam, Mas. Oh, malam. Masa malam, Mbak? Loh. Ya Allah, Mas. Beruntung sekali, alhamdulillah bisa diterima. Loh, diterima, Mbak. Selalu diterima. Nah, dari kemarin aku WA nggak ada yang dibales sama sekali. Yuk. Masa? Setiap melihat YouTube, Facebook, apapun itu melihat nomor-nomor WA semua tak catat kok nggak ada yang dibales. Loh, dibales no. Today sampean tadi jam 6, jam 6.01. Saku iya, jam 6.02. Ini baru, Mas. Loh, ya berarti sampean salah nomor gak WA aku. Lah, nggak tahu soalnya kan banyak banget kan. Apanya yang banyak? Ya tanya aja nomornya piro sih. Gimana? Sampean mau Mas? Gimana lah ya sampean gimana nanya? Gini loh Mas, Siap. tak cerita dulu. Boleh. Sebenarnya kan aku ikut majikan ini kan 3 tahun bulan 3. Lah aku udah ngomong mau cuti dulu dikasih. Lah berhubung sekarang malah pikirannya majikanku aku nggak boleh pulang. Sedangkan aku udah 6 tahun nggak pulang, anak ibuku suruh aku pulang gitu loh Mas. Lah terus aku bilang sama majikanku ya udah kalau kamu nggak ngasih pulang, maksudnya aku mau pulang los, kamu cari gantiku. Terus sekarang majikanku pun juga belum cari gantiku, aku bingung. Sedangkan aku udah janji sama anakku bulan 4 ini lebaran aku di rumah. Jadi gini, Mbak. Udah selesai? Iya Mas. Udah belum? Udah. Cerita lagi kalau belum tak tungguin sampai sampean lego. Jadi mumpung majikanku gak di rumah ini bisa telepon. Cocok berarti. Jadi gini, kemarin ada anak bojoku yang sudah 6 tahun juga nggak pulang. Begitu dia renew, maunya dia kan nggak pulang. Tapi sama imigrasi malah disuruh pulang. Oh gitu ya. Iya, jadi dia kan nggak pernah ngambil cuti sama sekali. Makanya ini pengalaman satu. Jadi Mbak Ina, kita manggilnya Mbak Ina. Jadi ini nyata. Jadi pada saat dia mau renew, dia renew di 6 tahun itu mau renew, kan? Setelah mau renew sama imigrasi dikasih surat bahwa disuruh pulang. Iya. Akhirnya dia dapat pulang sekitar hampir 1 bulanan. Nah, ini makanya yang aku ingin pertanyakan, ya sekali lagi kalau memang iya nanti saya coba nanyakan. Atau nanya ke imigrasi kalau anak 6 tahun renew itu apa memang harus pulang karena suratnya kemarin jatuh kok bingung malah majikannya lah iki arek pengin kerja kok malah karo imigrasi dikongkon mulai karena memang sudah 6 tahun. Jadi kalau 6 tahun itu dia menghindari 2 tahun. Kalau 2 tahun kan berarti 7 tahun berturut-turut, bahkan 8 tahun berturut-turut dia nggak akan pulang. Makanya dikasih 6 tahun dia disuruh pulang, ada suratnya. Jadi akhirnya mau nggak mau majikannya harus memulangkan dia ke Indonesia. Intinya perintahnya itu harus keluar Hong Kong dulu. Okay. Di kontennya bojoku ada, Mbak Ina. Di kontennya bojoku yang 6 tahun. Tapi gini Mas. Gimana? Bulan 3 besok kan visaku tanggal 7 habis. Ya kan. Terus tapi aku rencana mau pulang pas bulan 4 mau lebaran pas gitu loh. Sama majikanku pun dia bilang ya kalau kamu mau pulang los ya udah nggak apa-apa bulan 4 tapi aku cari dulu gitu. Tapi sekarang kan dia belum cari gitu loh Mas. Nah sekarang sampai dulu extend visa dulu baru pulang Indonesia Mas. Boleh. Jadi kan sampean bulan apa habis 4 ya? Bulan 3 aku bulan 3 tanggal 7 aku habis ya itu jutking itu 3 tahun. Sampean harus jutking kan. Jadi peraturannya kan April baru berlaku. Nah, ketika sampean jutking nanti sama dia kan wah ini finishnya kan bulan 4 toh. Aku finishnya masih lama, masih setahun lagi, Mas. Oh, finishnya masih lama. Iya, soalnya gini loh, aku kan mau notis, soalnya kan aku gak diizini cuti, jadi aku ya mau notis gitu bulan 3 visaku
dapat setahun kan aku ikut ini ngerenyo kontrak sekali, maksudnya udah 2 tahun terus dapat ini setahun bulan 3 besok habis visaku. Oke, siap. Wis pokoknya mulai ya, wis ndak ada alasan apapun, pokoknya sampean mau break pulang gitu ya. Iya, terus Nyantai. maksudnya aku mau masuk ke agen sampean gitu loh. Ya, tapi nyantainya di rumah berapa bulan? Kan pastinya gitu tuh. Aku nggak, sebenarnya ibuku nyuruh 1 bulan sih nggak masalah, yang penting udah Pulang. nengok anak lah gitu. Boleh. Jadi kalau Aku harus masuk PT di mana Mas? Yang deket aku Jawa Timur. ya nggak usah masuk PT, ya kita Oh, atur. nggak usah ya. Iya, kita atur. X itu ke PT itu cuman apa PAP, uji kom. Malah kalau sampean dari sini wis di setting, datang ke sana wis tinggal langsung dari surat-surat dari PT udah keluar ya sampean berangkat di bandara kan selesai. Tapi kan gitu. Soalnya dokumenku semua lengkap, nggak ada ganda, nggak ada apa, itu asli semua dari dulu sampai sekarang. Iya, tapi kan sampean dari sini tuh namanya sudah prepare. Jadi nggak ada Iya. masalah. Sampean maunya ya nyampe di Indonesia cari majikan atau dapat majikan dulu terus majikannya suruh nunggu, kan itu persoalannya. Iya, makanya kayak gitu aku. Enggak maunya sampean yang mana? Maunya sampean yang mana? Aku kalau bisa cari majikan dulu terus nunggu, maksudnya pengen rehat sebulan pas bulan setengah gitu nggak masalah. Yang penting aku udah nengok anak ibuku gitu loh. Oh iya, soalnya kan kalau break kan harus pulang gitu loh kan, pas juga. Boleh. Jadi nanti sampean kirim itu datanya ya. Nanti ada orang Hongkong yang telepon sampean. Halo? Kalau aku suruh datang ke kantor aku nggak bisa, soalnya nggak dikasih libur sama sekali selama 3 tahun ini. Ya sebentar, sampean dengerin saya ya. Jadi ada orang Hongkongnya nanti telepon sampean. Namanya namanya Chan Xiu Jie kan. Nanti nanyain sampean kan, data itu udah masuk tuh. Nanti kalau sudah sampean isi bisa kan caranya ngisi itu kan? Ya ini baru tadi tak isi sama telepon. Habis diisi sampean nanti foto ya kan. Nanti ada yang telepon sampean, agennya Chan Xiu Jie ya kan. Begitu dia telepon nanyain ya udah gini-gini kan sampaikan maunya sampean. ABCD bla 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 bla. Nanti gimana dia ceritanya seperti apa? Nah, dia ada majikannya ada berapa banyak dan berapa yang kira-kira mau sama sampean, ya sudah dikondisikan. Itu baru satu agent ya kan? Itu baru satu agent. Nanti saya ada lagi satu agent lagi. Kalau di situ nanti sudah ada solusi ya sudah. Kalau tidak ada solusi kita kasih yang lain. Jadi banyak alternatifnya gitu. Intinya kan sampean nggak bisa. Sempat baik juga Mas. Kalau ngeliat di YouTube kok takut. Loh, yo gimana sih Mbak? Yo bukan baik sekarang gini loh Mbak. Lihat di YouTube itu kayak takut banget mau komunikasi itu, takut gitu loh mau minta solusi, ternyata baik juga. Loh, ya Bu, gini loh. Jadi ukuran baik dan tidak itu kan masalah waktu, karena sampean punya persoalan, jadinya kan sudah datang memberikan solusi nampaknya baik kan kayak gitu. Tapi kalau orang nggak ada urusan dan nggak ngapa-ngapain ngelihat orang ini kok kayak gitu kan belum tentu baik. Baik itu kan hanya masalah waktu. Kan aku ngikutin videonya sampai ya. Oh, terima kasih. Tapi gimana? Cuman kan gimana? Terus gimana? Cuman kan kalau aku ngelihat itu kayak takut gimana ya cara, tapi aku tetap berusaha cari nomor sampean gitu. Ini kan tadi aku ada baru rehat itu ngelihat lagi video sampean, kok ketemu, aku coba SMS lah, mudah-mudahan berhasil dibales gitu. Dibales pasti kalau sama saya. Jadi kan soalnya dari udah sebulan yang lalu loh Mas, aku SMS nggak tahu nomornya siapa, Bandung tapi nggak pernah dibales. Oh ya sudah, nggak apa-apa. WA mungkin saya ini saja. Ya. Harapannya juga saya juga senang kalau bisa membantu orang semampu dan sebatas saya. Jadi kendalanya adalah sampean nggak bisa keluar kan, seperti itu kendalanya. Tapi nanti komunikasi kan bisa tetap jalan. Jadi biar nanti apa yang harus dipersiapkan. Jadi sekalian kalau surat one man notice-nya juga keluar dan ABCD ya sudah kan kayak gitu. Nanti yang kasih solusi yang bagian orang Hongkongnya. Jadi biar enak.
Berapa Satu kali lagi Mas mau Boleh, tanya. yang banyak, itu yang kalau banyak. aku mau pulang itu kan aku udah ada surat notis. Itu nanti dikasihkan ke mana? Ya kan ke majikan. Majikan terus yang satu bawa sendiri atau Iya dikasih kan, ke agen? biasanya kan 3 lembar itu. Cuman aku dikasih satu ya. Oh dikasih satu ya nanti tinggal di copy aja, gak ada masalah. Sampean kasih ke majikan, sampean pegang satu, dia harus majikan juga tanda tangan, kan tiga lembar harusnya Mbak itu semua. Iya. Agent Berarti sampean boleh majikan. fotokopi kan? Jadi nggak apa-apa, jadi oke. Sampean pegang satu, yang penting sampean pegang, majikan kasih juga. Kan baik-baik so, sampean sama majikan kan baik-baik saja. Iya, aku udah ngomong kalau kamu nggak ngasih aku cuti, ya udah aku pulang. Saman carilah gantiku, aku bilang gitu. Betul, jadi bagus. Kalau dia mau cari ganti, kalau kamu mau cari gantinya, ini ada. Kamu mau telepon, nih orang Hongkong juga, sampean juga bisa. Nanti kasih nomor ke majikan. Kan kadang-kadang majikan ada yang percaya, ada yang enggak, ya kan? Nah, nanti Enggak, kalau soalnya majikanku ini kan aku jaga singsang doang tau Mas, lumpuh gitu. Kemarin Loh. udah interview anak 2 tapi nggak ada yang cocok. Itu Mbak E kan udah kelihatan, udah lihat majikanku itu maafan gitu loh. Jadi lumpuh tapi cerewetnya naudzubillah. Tapi cowok apa cewek? Cowok singsang mah. Oh ya nggak apa-apa. Oh nggak mau anak-anak. Ya mungkin dari Indonesia kali Nggak mau mau dia. soalnya perfect banget kerjaannya, harus dandan kursi roda, AC segala macam. Aku sendiri pun kayak gitu sebenarnya kan udah nggak kuat, cuman aku pertahankan. Nah pikirku mau tak pertahankan sampai finish, tapi ibuku marah-marah, kamu tuh nggak kasihan anakmu udah 15 tahun nggak kamu itu. Oh ya wajib. Ya sudah, nanti habis didata itu dan semuanya nanti biar dia telepon dan one man notice-nya segera disodorin dan sampean berangkat cabut wis. Kalau kayak tipenya sampean mah masih banyak yang mau dari Hong Kong, cuman ya itu kita nggak bisa upgrade gaji tinggi kan dari overseas dari Indonesia. Nah kalau aku nggak dari dulu nggak pernah milih gaji itu Mas. Ini pun aku jaga orang lumpuh pun nggak gajiku pun standar walaupun kerjaku berat di sini. Oh. Yang penting satu kasih makan gitu, udah aku majikan baik. Cuman ini majikanku sebenarnya tuh cerewet banget, cuman aku pertahankan. Gitu. Yang tanda tangan dia sendiri? Iya, cuman yang gaji pemerintah. Lah gaji pemerintah pun ini uangku masih banyak di tempat dia. Uang lemburan pun belum dikasih sama sekali selama 3 tahun. Wah ya kita leburkan aja nanti. Makanya kemarin waktu pas finish kontrak pun sebenarnya mau aku minta itu uang tiket sama uang itu susah banget. Akhirnya aku marah terus, setiap hari marah, akhirnya dikasih. Cuman yang lemburan sampai sekarang pun hampir 3 tahun ini belum totalan. Kalau setiap tak ajak totalan ada alasannya. Ya kita leburin aja nanti, nggak ada masalah tuh. Yang penting hak sampean ya tapi tunggu dulu aku mau pulang dikasih enggak gitu aja Mas. Duh kalau nggak dikasih ya kita leburin. Iya makanya kan aku mau nunggu, katanya kalau kamu pulang aja tak kasih lah. Tak kasih sedangkan dia loh setiap bulan cuma dijatah pemerintah sekian. Dia sendiri nggak punya uang. Nah, itu bahaya berarti kalau dia nggak punya kayak gitu. Nanti mbak-mbak yang berikutnya akan parah kan. Makanya aku juga kasihan yang belakang nanti. Ini udah ganti 9 kali loh Mas. 9 kali aku loh. 9 ini kali. Semua teman-teman pada bilang kamu kok kuat. Dulu-dulunya ada yang kabur, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Ini aku bertahan sampai 3 tahun ini. Wah luar biasa sampai. Soalnya nggak jaga dia doang, dia lumpuh tapi nggak jaga dia doang. Perfect banget. AC ini loh, AC gede nih kayak gitu. Aku suruh benerin sendiri, suruh ngangkat sendiri loh Mas. Minta ampun. Iyalah. Ini dia marah, nggak tahu hari ini dia keluar sendiri. Biasanya kan aku selalu diajak. Ini keluar sendiri, nggak tahu belum pulang dari tadi pagi. Tak biarin aja. Pakai kursi roda? Iya, kursi roda listrik. Dia kan gitu. dada sampai kaki kan nggak bisa apa-apa. Cuman tangannya masih bisa buat megang kursi roda gitu, jalan. Menarik. Perfect banget kerjanya. Kalau masalah makan sih oke. Cuman kalau
kata-katanya itu lo nyelekit banget. Sedangkan AC, lemari, apapun aku yang ngerjain, besar-besar tuh aku yang ngerjain, listrik apa aku sendiri. Tapi selalu ngomong aku nggak kerja. Wis tinggal pergi aja wis. Man, semua orang-orang udah kamu tuh bertahan banget dulunya lo nggak ada yang bertahan katanya gitu. Yang tetangga sebelah kayak gitu. Ya menarik. Ya udah Mas, makasih banyak ya. Nanti aku isi biodata. Sama fotonya sampean ya nanti. Fotonya foto yang setengah badan ya. Ya yang manis pokoknya lah kan. Aku nggak bilang manis. Nanti dikasih gula. Dikasih gula kan biar manis toh Mbak. Ya Allah, terima kasih Mas, sampean udah mau bales SMS-ku dari sebulan yang lalu. Aku tuh selalu ya Allah kok nggak ada yang bales. Lu dibales orang sampean yang kalau nonton konten saya darurat tak parani nangis Roma. Nah, kalau darurat dipukulin majikan dan ABCD kan. Aku sehari semalam ngelihat kontennya sama 5-6 kali loh Mas, sumpah. Yang mana yang ditontonin banyak? Ya semua, nggak tahu, yang penting ya semua tak liatin. Nggak ditontonin. Komennya juga tak liatin semua. Cari nomor teleponnya sampean itu di mana ya tapi nggak tahu hari ini kok berhasil. Berhasil. Ya ditanya aja berapa nomornya pasti tak balas kok. Aku kalau main Facebook itu nggak pernah komen Mas. Ya tak liatin nama sambil lihat komen-komennya doang. Cuman kalau aku komen atau tanya-tanya di Facebook aku nggak pernah gitu loh. Facebook apa YouTube nontonnya? Ya Facebook ya YouTube semua tak lihat. Oh oke terima kasih. Jadi ya, Mas, ya. Nanti kalau data udah masuk nanti dikirim. Kalau ada yang nelpon namanya Chan Siuce, ya sudah sampean angkat aja sampean. Dia pakai Yan Siuce. Chan Siuce. Miss Chan. Jadi Chan Siuce nanti dia yang akan telepon, hubungi sampean, mengkondisikan ABCD bla 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 bla. Yang ngurus semuanya dia. Makasih banyak ya Mas ya. Pokoknya sehat selalu, kontak-kontak ya Mbak. Nanti kalau pulang juga sampean kontak-kontak. Iya Mas. Dan nggak usah khawatir. Rezeki masih banyak untuk orang-orang yang sabar buat sampean. Gitu aja. Iya Mas, amin. Oke, sehat selalu Mbak ya. Nanti kontak-kontak pokoknya kalau ada apa-apa. Makasih banyak ya Mas ya. Yuk. Makasih bye-bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, luar biasa Mbaknya. Ya, dari kembali lagi dimana bahwa kita nggak ngerti cerita yang sebenarnya, tapi kita bisa tahu dan kita bisa merasakan mana orang yang tulus, mana orang yang benar-benar, mana yang bisa terima dan mana yang tidak terima. Itu bisa dirasakan. Tapi kalau Mbaknya ini tadi benar-benar ya, saya juga nggak ngerti, tapi ya sudah, segala sesuatu semuanya Gusti Allah yang mempertemukan. Nomor saya tetap bisa dihubungi, dikontak, tapi mungkin biasanya lagi ada di jalan. Ini pas ada di rumah ya bisa saya angkat, ya saya akan bantu semampu yang saya bisa, tidak melebihi kapasitas yang saya tidak mampu. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, keep stay tune in my YouTube channel dan jumpa lagi di video berikutnya.